Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam germas, sehat, bugar, produktif. Ya. Halo Sobat Healthies dimanapun kalian berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, akhirnya kita bisa berjumpa kembali tentunya dalam acara Bintek, bincang tentang kesehatan bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Blora. Dan saya Dina Rosyadi yang akan menjadi host pada episode kali ini. Tentunya saya juga tidak sendirian karena sudah bersama narasumber kita yang sangat luar biasa sekali. Dari UPTD Puskesmas Jepon ada Dr. Vera Viviana Deogracia MGZ. Oh iya. Ya, halo Dr. Vera. Halo, gimana kabarnya nih Mbak Rosi? Alhamdulillah baik. Gimana dokter? Baik, Ya, baik. terima kasih dokter karena ya tadi sebelum kesini dokter sempat kurang enak badan begitu ya. Tapi Ya, diare disempetin. Iya karena demi penggemar setia Bintek gitu ya, Dokter Vera sangat siap untuk ikut podcast hari ini. Iya. Sebelum lanjut, monggo Bu Dokter bisa memperkenalkan diri ya. Iya, selamat siang ya Sobat Healthies ya. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Vera Viviana Deogracia. Saya bekerja di UPTD Puskesmas Jepon sebagai dokter umum. Saya mulai bekerja di Jepon sekitar tahun 2020 sampai saat ini gitu. Dan status saya menikah dengan 2 anak, suaminya hanya 1. Jangan Seperti itu banyak-banyak kira-kira Mbak Rosi. Oke. Iya, nggak boleh banyak-banyak, 1 saja cukup. Tapi nggak kelihatan kayak 2 anak ya Oh punya. gitu ya, kelihatannya malah 3 anak atau 4 anak mungkin Mbak Rosi. Aduh, masih kelihatan muda kok. Itu dokter. iya. Ya. Syukurlah kalau seperti itu. Oke. Nah, dokter, seperti episode sebelumnya ya, Bintek itu selalu menyajikan informasi kesehatan yang sangat penting dan edukatif ya. Mulai dari info tentang kesehatan anak, bayi, anak, remaja, dewasa, dan lansia itu semuanya ada. Dan tema kita hari ini yaitu tentang kesehatan anak ya, kalau Iya, ini tumbuh maksudnya ya. kembang anak ya. Betul, Oke, yaitu tentang SPD. Ya, Ya. ini bukan sarjana pendidikan ya, Dok ya? Bukan ya, tapi sarjana ya? pendidikan harus ikut andil juga dalam hal ini betul, gitu kan. Iya, iya. Karena Pendidik-pendidik juga harus tahu tentang SPD ini gitu. betul. Jadi yang punya anak, cucu, tetangga, saudara atau bahkan murid ya, Dok ya, Ya. bisa menyimak lebih cermat lagi ya nanti penjelasan dari Bu Dr. Vera begitu. Oke. Untuk Sobat Healthies yang belum subscribe channel YouTube Dinkes Blora Official, yuk di subscribe dulu biar kita semakin semangat untuk mengedukasi Sobat Healthies di rumah. Oke, kita back to the topic ya, Dok. Iya. Sensory Processing Disorder Ya, begitu iya. panjangannya ya. Iya. Kita singkat SPD aja SPD ya. boleh, nanti Biar kita ke depannya nggak bilangnya SPD kepanjangan aja gitu. biar nggak kepanjangan. Iya, Iya, jadi iya, benar, Mbak. Sensory Processing Disorder. Iya. SPD begitu. Jadi ini mungkin banyak yang belum pernah mendengar begitu ya, Iya. Dok. SPD itu apa? Nah, dan kayak ya pokoknya kayak hal baru gitu ya. Iya. Jadi kita perlu mengetahui apa itu SPD. Jadi monggo bisa dijelaskan pengertiannya dulu begitu ya. Iya, terima kasih Mbak Rosi. Sensory Processing Disorder kita singkat dengan SPD ya. Sebenarnya untuk SPD ini sudah lama ada Mbak, cuman mungkin karena beberapa orang tua atau pendidik nggak terlalu ngeh atau nggak aware ya. Cuma sekarang karena terlalu banyak anak-anak yang dengan SPD, jadi sekarang lebih banyak digadang-gadang yang SPD. Sebelumnya saya mau infokan dulu SPD atau Sensory Processing Disorder itu sebenarnya adalah suatu kegagalan memproses sinyal sensoris. Jadi dia adalah kondisi kelainan neurologis ya, di mana terjadi sinyal sensoris yang tidak diatur jadi respon yang tepat. Jadi misalnya contohnya sensoris itu kan ada 7 ya. Jadi ada penglihatan, pendengaran, penciuman, perasa, peraba, keseimbangan juga ya. Salah satunya mungkin seperti ini Mbak Rosi. Misalnya nih anak yang gangguannya di suara, Iya. ya suara. Misalnya hair dryer, kalau kita orang normal kan ya udah ya biasa aja ya dengerin hair dryer
biasa aja. Tapi untuk anak-anak dengan SPD, kelainan SPD ini, dia dengar hair dryer aja waktu mamanya lagi hair dryer dia udah sampai tantrum, nangis, kejar seperti Ketakutan itu. begitu ya? Ketakutan, iya. Jadi karena dia nggak bisa memproses sinyal sensoris dengan tepat. Jadi outputnya dia bisa istilahnya berlebihan atau lebay tanda kutipnya, atau mungkin dia malah kayak biasa aja gitu loh, jadi berkurang gitu ya outputnya seperti itu gitu. Oke, tadi Bu Dokter sempat bilang ya kalau anak dengan SPD zaman dulu dan sekarang itu banyak yang sekarang. Karena Kenapa itu, yang bukan berarti banyak yang sekarang ya, karena dulu tuh kayak enggak, karena belum orang tahu iya gitu karena ya. enggak aware, jadi dianggap anak yang SPD itu salah satunya seperti ini Mbak Rosi. Anak ini disuruh duduk diem, misalnya ada ya anak yang di sekolah disuruh duduk diem tapi jalan terus kemana-mana, itu mungkin bisa salah satu ciri dari SPD. Walaupun mungkin dari kita pun juga sebenarnya mengalami itu. Nah, yang zaman dulu anak-anak dengan sebenarnya SPD itu dianggapnya nakal, kamu nakal gitu Kayaknya lah. sampai sekarang deh. Sampai sekarang ya mungkin ada beberapa orang yang masih nganggap nakal. Cuman karena sekarang sudah mulai aware, orang-orang sudah mulai aware, dicari tahu nih, oh ternyata ada penyebabnya anak-anak nakal. Jadi anak-anak nakal itu bukan sekedar dia nakal terus kita diem aja udah dia nakal, di labeling nakal nggak bisa dijudge nakal dan nggak ada penyelesaiannya. Tapi sekarang itu dengan kita tahu, oh mungkin anak ini SPD, jadi kita bisa mengintervensi dengan stimulasi seperti itu. Gitu. Nah, untuk ciri-cirinya nih, kita bisa lihat, oh ini anak SPD, ini bukan. Itu cirinya apa aja, Dok? Nah, salah satunya gini ya, kalau anak-anak dengan SPD itu yang pasti karena dia gangguan sensorik, dia nggak bisa duduk diam, Mbak. Untuk yang respon berlebihnya, salah satunya dia nggak bisa duduk diam, disuruh duduk diam, dia sering lari-lari, atau malah yang harusnya nih anak diajak ke pesta, harusnya kan happy dia bisa gembira kayak gitu, malah dia masuk ke kolong saking ketakutannya gitu. Nah itu respon yang kurang banget dari anak-anak SPD. Jadi bisa respon berlebih atau yang kurang. Terus yang kedua, anak itu fokusnya hilang, fokusnya kurang, disuruh ngerjain apa tuh malah dia kemana-mana, fokusnya yang lain gitu, seperti itu contohnya. Terus ciri lainnya dia picky eater. Dia milah-milah makanan, misalnya untuk tekstur makanan tertentu sampai dia usia yang sudah harusnya kan 2 tahun udah bisa makan nasi ini ya Mbak, nasi biasa kayak makanan orang dewasa. Kadang dia karena dia picky eater, dia memilah-milah jadi hanya makanan tertentu, mungkin telur aja terus, dikasih makanan yang lain benar-benar yang lepes seperti itu. Gitu. Terus yang lain lagi misalnya dia dikasih mainan kayak pasir atau play-doh kayak gitu ya, dia kayak jijik gitu loh Mbak. Nah gitu. Seperti itu. Responnya terlalu berlebih ya. Dia jijian ya itu. Terus tadi yang saya bilang dengar suara yang harusnya orang normal biasa aja, tapi di anak-anak SPD itu jadi responnya berlebihan seperti itu. Kayak tantrum, dia sering tantrum gitu. Oke. Gitu. Ini yang respon berlebih ya. Terus yang satunya tadi ada respon yang bahkan kurang gitu. Ya itu contohnya tadi. Gimana itu? Contohnya misalnya respon kurang harusnya nih, kalau misalnya dia ngelihat ini sensorisnya kaitannya sama penglihatan ya. Dia ngelihat ada api ini ya. Api mungkin udah ada di depan matanya, harusnya dia kemana gitu, dia cuman ini justru malah membahayakan ya. Maksudnya bisa membahayakan dirinya sendiri juga. Iya, responnya kurang gitu, seperti itu. Atau mungkin yang harusnya dia di pesta dia bisa ikut gembira, dia malah ketakutan duduk sampai ngumpet kayak gitu, terus diem kayak gitu aja. Itu juga ada yang seperti itu kan ya Mbak ya gitu. Terus ini dalam seorang anak ya, itu bisa mengalami 2 kondisi tersebut apa sendiri-sendiri ini yang enggak, bisa. Jadi dalam satu orang anak mungkin dia yang ada yang dia kalau misalnya lagi di pesta diem tapi dia bisa tantrum dalam hal tertentu, itu bisa terjadi dalam satu anak. Jadi bisa respon berlebih atau yang kurang itu bisa dalam satu anak gitu. Ini kayak hampir mirip sama autis juga ya Dok ya? Nah, atau jadi beda ini? Nah gini, jadi anak-anak dengan autism itu punya SPD di dirinya, tapi anak SPD belum tentu dia autism gitu ya. Jadi kalau autism itu kan memang benar-benar dari otaknya sendiri ya, ada sesuatu dari kalau misalnya anak-anak autism itu ukuran otaknya pun juga
beda Mbak sama yang normal seperti itu. Kalau di ini lagi di MRI atau apa ada ini. Cuman kalau SPD itu biasanya dia gangguan neurologisnya bisa karena stimulasinya. Jadi Jadi terapinya kayak yang pola asuh jadi dari nah itu iya oh, bisa juga gitu. Atau genetik juga sebenarnya bisa berpengaruh. Jadi penyebabnya itu ya, bisa Ya genetik, kira-kira terus kurang stimulasi dari orang nah tuanya ya. ya Ini ya salah pola asuh ya ya. Ya, salah satunya betul. itu kurang Oke. distimulus kan gitu. Kalau keturunan ini bisa nggak, Dok? Ya genetik ya Mbak. Mm-mm. Ada penelitian yang misalnya orang tuanya dengan SPD, anaknya bisa kecenderungan SPD juga. Itu ada penelitian seperti itu. Nah, kalau SPD, kita pengen lihat nih anak SPD apa enggak, itu bisa dilihat dari usia berapa? Sejak usia berapa? Sebenarnya dari bayi pun itu kita udah bisa ngelihat dia SPD apa enggak. Kayak misalnya gini nih, anak bayi kan umur 6 bulan itu sebenarnya kalau dipanggil nama dia udah bisa noleh gitu Iya, ya. iya. Tapi kalau misalnya anak-anak dengan SPD kemungkinannya dia waktu dipanggil ya bodo amat acuh gitu untuk anak-anak Oke. umur segitu. Terus kan untuk 6 bulan tuh kadang sudah mulai dikasih pasir-pasir atau kacang ijo gitu ya Mbak. Tapi kalau anak-anak dengan SPD dikasih itu Jijik aja ya, udah ngeliatin respon yang tantrum sendiri berbeda. gitu. Heeh, Oke. gitu. Nah, kalau untuk pola makan nih, apakah berpengaruh juga? Karena Eh, sekarang kan kita lihat sendiri ya, jajanan di luar sana itu sudah susah dikontrol untuk anak-anak ya. Nah, ini Iya. bisa mempengaruhi jadi Kalau anak SPD untuk apa enggak? SPD sebenarnya untuk makanan tertentu sih enggak ya. Enggak ada sampai saat ini penelitian belum ada yang seperti itu. Maksudnya ke arah makanan tertentu yang bikin pencetus SPD enggak gitu. Oh, Iya. enggak ada hubungannya ya, Dok ya? Sampai saat ini penelitian belum ada yang ke arah situ, Mbak. Oke. Sekarang kalau kita lihat ada anak SPD ya, disekolahin sama kayak anak-anak usianya ya, Iya, normal iya, gitu loh heeh. sekolahnya, tidak dipisahkan. Itu apakah memang baiknya dipisah atau digabung nggak apa-apa gitu? Nah, iya untuk SPD murni maksudnya tanpa ada ini lain kaitannya dengan autism atau ADHD ya seperti itu. Dia itu masih bisa digabungkan sama yang lain dan nggak perlu dipisah karena sebenarnya dia itu kan butuh rangsangan sensoris ya dari teman-temannya juga salah satunya. Kalau dia dipisah kasihan, makin kasihan, sosialnya terganggu juga gitu. Jadi anak-anak dengan SPD itu boleh apa namanya bersekolah bareng dengan teman-temannya seusianya juga nggak apa-apa asal dia tidak mengganggu fungsinya dia dan aktivitasnya dia. Kalau misalnya memang dia sangat mengganggu aktivitasnya dia sendiri dan mengganggu teman-temannya, ya itu mungkin nanti bisa orang tua bisa ngobrol lebih lanjut ya sama guru. Untuk beberapa guru sih sebenarnya sudah dibekali dengan SPD ini ya Mbak, sudah mulai aware juga. Jadi mungkin mereka pun juga sudah mulai ngerti caranya memberikan terapi untuk anak-anak yang SPD ini gitu seperti Nah, itu. memang perlu sekali ya, Dok. Jadi tidak hanya orang tua, tapi guru ya. Ya, Karena anak itu seringnya kan di sekolahan, lamanya di sekolah. iya. Rumah Pulang-pulang kedua kan, capek. Mbak. Iya, rumah kedua. Iya, rumah pertamanya ada di rumahnya sendiri, keduanya ya sebenarnya di sekolah kan untuk anak-anak itu ya. Jadi memang mungkin selain dari orang tuanya juga pengajarnya juga harus aware juga gitu. Dan intinya sih gini ya, antara orang tua dan guru tuh harus sepakat. Kadang kan orang tuanya ngerasa kayak, alah anakku baik-baik aja, nggak akan kayak gini. Sedangkan di sekolah tuh sebenarnya dia kok aneh gini ya. Dan Iya, orang tua tidak juga terima. harus terima dong kalau misalnya gurunya infoin kayak gitu, jangan malah marah atau gitu kan. Kadang reaksi orang tua kayak gitu ya Iya. Mbak gitu. Nah, kalau SPD ini bisa sembuh atau membaik gitu? Nah, gini, untuk SPD yang murni sebenarnya dengan diintervensi, dilakukan terapi okupasi ya, katanya dengan sensoris, dia bisa menjadi lebih baik dan setingkat dengan orang normal gitu. Cuman kalau misalnya nanti terapinya tiba-tiba dihentikan, dia akan kembali lagi. Jadi ya memang ini PR untuk orang tua dan pendidiknya untuk lebih aware, untuk lebih intens gitu melakukan intervensi untuk anak-anak SPD seperti ini karena sebenarnya mereka dengan terapi yang benar dengan stimulasi yang benar dia bisa kok menjadi lebih baik gitu. Jadi butuh waktu berapa lama untuk anak bisa Nah itu jadi tadi gini sembuh atau sebenarnya membaik lah? untuk SPD itu asal kita taunya sudah sebelum usia 2 tahun segera diterapi dia akan hasilnya akan lebih baik daripada yang ketahuannya udah agak gede ya Mbak. Itu kan lebih karena anak yang udah gede kan udah punya
kayak jati diri sendiri mungkin ya udah mulai ini, jadi dia lebih tanda kutip lebih susah untuk diarahkan dan diaturnya daripada yang anak yang masih kecil seperti itu kan. Untuk 2 tahun kita sebelum 2 tahun kalau bisa sudah tahu dan sudah ke arah diagnosisnya SPD, kita terapi dengan baik gitu. Jadi dideteksi sejak dini Sejak ya. dini, biar sedini mungkin agar mungkin. kita terapinya juga tidak terlambat. iya, nggak begitu. terlambat, iya, seperti itu. Dan ya kembali lagi bonding orang tua itu jadi ini nih untuk orang tua yang dua-duanya bekerja ini ya. Nah, Sekarang kan begitu ya banyaknya ya. nah, ibunya bekerja, ayahnya juga bekerja gitu kan. Padahal anak-anak ini sebenarnya butuh sosok ayah ibunya di rumah. Jadi walaupun orang tua bekerja, bapak ibunya bekerja, sempetin lah untuk menstimulasi anaknya gitu, bukan yang hanya membiarkan sama pengasuh. Iya, mungkin kakek neneknya, mungkin kan karena pengajaran kakek nenek dan pengajaran kita yang zaman sekarang berbeda. Yang paling mengerti anaknya sebenarnya orang tuanya sendiri kan gitu kan, Mbak. Jadi pendidikan untuk orang tuanya, mbahnya itu juga begitu ya, Dok. Iya, sebenarnya Jadi, ini sangat penting sekali untuk disimak ya. Nah, iya. Jadi kan kadang gini ya, kalau ada anak yang dititipkan ke mbahnya ya, nenek atau kakeknya, kadang kan pengajarannya nggak sama. Nah, itu makanya itu kadang anak juga bingung nih, reaksi yang bingung ini sebenarnya Ini mau boleh pilih apa mana nih? enggak Nah, gitu ya, Dok ya. kecenderungan SPD itu kan jadi mungkin salah satunya bisa dari situ loh, Mbak. Karena ini kebingungan dia, loh kok gini kan namanya anak-anak kan, sama mbahku boleh kok, sama mamaku kok nggak boleh kayak Bisa gitu. ya, Dok, jadi Nah, jadi kan maksudnya dia men-trigger untuk jadi makin parah kan gitu kan SPD-nya. Mungkin dia memang sudah ada bakat itu, tapi dengan trigger dari yang hal-hal yang kayak gitu makin memperparah. Jadi makanya untuk parenting di rumah mau siapapun yang mengasuh anak itu ya harus jadi satu hati, satu komando, jangan nggak boleh satunya boleh. Nah, itu bikin anak bingung gitu. Itu salah satu triggernya juga gitu, Mbak. Nah, kalau dibiarin ini bisa sampai dewasa juga masih SPD Masih atau banget, banyak banget soalnya Mbak yang dewasa ya masih seperti itu. Maksudnya SPD-nya masih sering tantrum kayak gitu. Tantrumnya orang dewasa kan beda ya sama yang anak kecil yang ini malah nantinya kayak bipolar juga ya, Dok? takutnya nanti malah ke arah situ kan, kaitannya nanti kan sama tumbuh kembangnya juga kan. Iya gitu. Lalu gimana nih kalau kita ketemu anak dengan SPD, apa yang kita lakukan, Dok? Nah, ini SPD ini sebenarnya kan kita lebih ke tumbuh kembang ya. Mungkin kalau misalnya orang tua ngerasa ini kok ada yang aneh nih sama anak saya nih, segera aja periksakan ke vaskes terdekat ya, mungkin ke puskesmas dulu, ditanyakan dulu ke dokternya. Nanti kita konsultasi, konseling, nanti dokter itu akan mengarahkan ke dokter anak. Lalu biasanya dokter anak akan mengarahkan ke tumbuh kembang. Karena untuk SPD ini terapinya itu multidisiplin ilmu. Jadi bukan hanya dari dokter aja, psikolog juga butuh. Nanti ada terapis okupasinya juga gitu. Nanti mereka itu nanti akan saling berkolaborasi untuk memecahkan masalahnya untuk menyelesaikan ini gitu. Oke, ini kan sensori ya. Jadi ada hubungannya sama dokter saraf juga ya, Dok? Iya, saraf tiga dokter itu ya. Iya, saraf. Nanti kan ada juga yang konsultan saraf anak gitu juga kan ada, Mbak. Terus di desa-desa mungkin kan juga ada kelas balita ya. Iya. Di situ juga ada SDIDTK ya kan? Iya, itu bisa mungkin di ini untuk monggo bisa mengikuti ya kalau ada di desanya kan. Bisa mengikuti. Gitu. Ya, mungkin gitu ya, Mbak Rosi. Saya pengen banget, kenapa saya tertarik ya dalam hal SPD ini, karena memang ya kembali lagi SPD ini sebenarnya bukan hal yang baru, tapi baru aware sekarang gitu. Padahal ya kaitannya dengan tumbuh kembangnya anak di masa nanti kan, kasihan kan kalau nggak terdeteksi sejak dini, dia nanti bisa mempengaruhi tumbuh kembangnya nanti kan gitu. Dan yang pasti ya itu orang tua kalau misalnya tahu anaknya kayak gini ya nggak boleh ya yang langsung yang enggak, anakku baik-baik aja, denial kadang kan gitu, walaupun dikasih tahu sama gurunya tetap denial, atau malah guru yang di sekolah ki bocah kayak bisa diatur gitu kan,
apa namanya, nakal, judge Kadang-kadang- kayak gitu. Kadang-kadang malah dikesampingkan Disingkirkan, malah nggak disingkirkan. boleh. Iya, padahal dia butuh. Dia ini sedang sensory seeking loh. Dia sedang mencari sensorisnya dia gitu loh. Jadi ya tetap diawasi sama guru, tapi bukan berarti jadi apa namanya, dipisahin sama teman-teman yang Karena lain. mungkin Kasihan kan, udah Mbak. capek juga ya gurunya ya. Iya, karena kan kayak anak-anak SPD ini dia cenderung nggak bisa diem gitu kan. Jadi kalau nggak bisa diem, udah malah disetrapkan. Zaman dulu kita lihat nggak sih kalau yang ini disetrap, Pengalaman anaknya ya, dokter, disetrap. kayaknya. Ya. Jadi teman-teman saya kok, ya ampun kok kasihan. Saya dulunya mungkin ngiranya ini kok anak ini nakal ya, temanku kok nakal. Ternyata setelah kita belajar makin sini, oh ternyata ini yo yang namanya SPD Dia itu sakit, ada. bukan nakal ya. Nah, ada sesuatu gitu, dan itu harus di terapi, dibenerin gitu. Jangan sampai dia nantinya apa ya istilahnya jadi amburadul nantinya kan Mbak, gara-gara telat terapinya kayak Dan gitu. terapinya ini kalau di Blora bisa dilakukan di Di rumah sakit mana aja, Dok? terapinya sebenarnya di Blora itu di tumbuh kembang ya, RSUD ada psikolognya juga. Jadi kan ya, SPD ya bisa. nanti bisa kolaborasi juga dengan dokter anak. Di rumah sakit kan ada yang klinik tumbuh kembang anak itu ya. Gitu. Mungkin kalau misalnya nanti ekstrim sekali SPD-nya, nanti bisa diarahkan untuk ke rumah sakit yang lebih pasien gitu ya Mbak. Iya. Ya mungkin gitu ya Mbak ya. Terus apa namanya, ya itu pesan saya untuk orang tua yang pasti aware lah sama anak sendiri. Bonding itu penting. Kalau misalnya kerja ya jangan terus ninggalin Biasanya tanggung kalau jawabnya. kerja pulang-pulang tuh capek, anaknya kalau udah main sendiri ya udah dibiarin, biasanya begitu ya. Terus kayak misal anak-anak yang memang dia SPD, nggak usah yang susah-susah buat cariin apa namanya dari mana apa namanya terapi sensoris kayak gitu. Yang ada di rumah aja, misalnya ada rumput di rumah ya udah dipakai aja, kacang hijau, beras suruh aja dia ini Bisa dilakukan gitu. sendiri ya sama orang tuanya, Dok. Sedini mungkin dari bayi itu diperkenalkan yang hal-hal seperti itu gitu. Jadi dia nggak yang nantinya takutnya kan malah kebablasan kan gitu kan Mbak. Nah, gitu. ada contoh lagi Dok, ini mungkin sebagian orang ya, anaknya nggak suka makan nasi. Nah, dari kecil nggak suka makan nasi sampai dewasa dibiarin aja sama orang tuanya. Sampai dewasa, sampai SD pun anak teman-temannya makan nasi, dia nggak mau makan nasi. Makanya yang lain itu Jadi salah satu SPD apa yang lain juga bisa? Ya itu kembali lagi, kalau SPD itu sebenarnya kita nggak hanya satu ciri aja terus kita bilang ini SPD. Kalau Kiki itu kita semua SPD dong Mbak gitu kan ya. Karena kan kadang kita pengennya sukanya mie gitu terus kan ada yang seperti itu. Bukan berarti kalau misalnya itu terus kita langsung diagnosis SPD, enggak, karena ciri-cirinya ya itu banyak tadi, enggak hanya satu jenis terus langsung kita bilang SPD. Lalu untuk makan makanan tertentu, misalnya memang dia picky eater, dia nggak suka nasi, dia lebih pilih yang lain. Prinsipnya untuk penanganan SPD ini nggak boleh dipaksa anaknya gitu. Jadi kalau misalnya memang dia nggak suka nasi, ya sudah, mungkin bisa diarahkan, kan selain nasi ada banyak ya, singkong, yang lain-lain mungkin Pun kalau memang mau memperkenalkan nasi ya pelan-pelan gitu, pelan-pelan. Itu ada terapinya sendiri ya Dok mungkin? Iya, ada terapi khusus Mbak. Terus kita juga harus bisa bandingkan ini sebenarnya memang picky eater karena SPD atau behavior. Jadi seperti ini contohnya, kalau misalnya dia di awal dia suka nasi, terus berikutnya dia enggak, ya mungkin itu karena memang perilaku behavior, bukan karena dia SPD. Karena kalau dari SPD itu dari awal emang dia nggak suka, itu ya nggak suka terus gitu. Jadi itu yang harus mungkin kita karena nggak pernah dimasakin orang tua juga bisa ya. Nah iya seperti itu. Ya memang harus, karena cirinya banyak dan setiap kita sebenarnya ada ke arah situ juga. Jadi kita harus tahu ya maksudnya ini memang SPD atau enggak gitu. Jangan terus habis nonton podcast ini terus wah anakku SPD gitu, jadi kayak ketakutan gitu. Boleh kita apa yang namanya ya, curiga boleh, tapi jangan yang over diagnosis ya sendiri gitu kan ya Mbak ya. Jadi diagnosis sendiri terus jadinya anakku SPD, di label SPD terus. Jadi memang butuh pemeriksaan lebih lanjut ya. Iya. Nggak harus
di orang tua ngejudge gitu nggak? Kita harus Jadi ke fase yang dekat iya, dulu. ada fasilitasnya sendiri kan. Dia nanti ada assessment-nya sendiri. Nanti di assessment, terus misalnya keluar nih hasil assessment-nya ternyata dia ke arah SPD, nanti akan ada terapinya sendiri. Karena sebenarnya terapi untuk hal yang seperti ini kan banyak, ada terapi macam-macam, tapi untuk SPD kita ke arah okupasi, nanti yang bagiannya yang khusus sensoris kayak gitu. Oh, khusus sendiri. Nah, nanti ini setahu saya untuk SPD, misalnya kita mulai mengintervensi dengan stimulus sensori ya, itu biasanya kalau dari penelitian kita butuh waktu untuk memperkenalkan sesuatu yang baru itu sekitar 21-24 kali gitu. Untuk Nah, dengan membentuk harapan ya. untuk membentuk suatu kebiasaan gitu. Nah, nanti biasanya gini, untuk anak-anak yang SPD ini kita terapkan untuk terapi okupasi mungkin diperkenalkan selama 6 bulan seminggu sekali misalnya seperti itu ya. 6 bulan seminggu sekali kan sudah sekitar 24 kali ya Mbak ya. Nah, nanti dari situ setelah selesai terapi akan di assessment ulang, kira-kira gimana nih hasilnya dari awal sama yang selesai terapi itu ada perbaikan nggak. Kalau misalnya ada perbaikan ya sudah, nanti pun orang tua itu di rumah bukan yang terus Diem ya. diam. Jadi di rumah itu juga harus ikut ini Mbak, ikut menterapi anaknya, bukan yang wes tak pasrahkan aja lah sama si ininya gitu, terapisnya gitu Jadi di kurang rumah. maksimal ya. Jadi kurang maksimal. Dibutuhkan juga orang tua yang ikut andil, ikut serta dalam untuk menterapi anak. Nah, misalnya nanti setelah assessment mungkin kok hasilnya malah lebih buruk. Nanti biasanya si terapis itu atau psikolognya akan ngobrol sama orang tuanya. Nah, ini di rumah gimana nih? Apakah sudah diterapkan juga atau malah udah pasrah aja semuanya sama terapis. Kadang kan karena nggak berhasilnya karena itu. Padahal anak tuh butuh stimulus terus kayak gitu, stimulasinya gitu, Mbak. Jadi pentingnya stimulus ya sejak dini. Itu bisa menghindari anak jadi SPD juga. Iya, setidaknya membuat dia menjadi seperti orang normal lainnya kan. Bisa gitu. ya Dok ya? Iya, asal ya gitu, stimulusnya yang benar ya Mbak. Maksudnya arahnya yang benar gitu. Dan ya itu memang butuh psikolog dan lain-lain. Nggak hanya satu bidang ya dokter aja gitu, seperti itu. Untuk terapinya ini kan banyak sistem sensorik ya. Mulai dari penglihatan, penciuman, perabaan. Nah, untuk terapinya ini semua dilakukan atau yang anak ini yang paling parah? Karena ciri-ciri dari SPD itu nggak hanya satu jenis, dia biasanya ke semuanya ada. Jadi nanti semua misalnya diterapi ya Dok? Nah iya, jadi nanti terapinya sesuaikan dengan anak, tapi biasanya meliputi semua. Mungkin yang lebih ini kan yang dia paling ininya di mana ya gitu. Paling menonjolnya di mana nanti baru di ini. Tapi semuanya tetap diperkenalkan gitu. Iya. Mungkin ada pesan-pesan dari dokter untuk orang tua, mbah atau guru ya. Ini saya sebenarnya pengen ini mengulik sedikit tentang pencegahan ya. Pencegahan dari SPD. SPD itu bukan dengan dicegah, karena kan kita nggak tahu keluarnya bayi seperti apa ya. Bukan dengan asupan makanan tertentu terus jadi bisa ini, karena pengaruhnya kadang karena genetik kan Mbak. Ada beberapa penelitian karena genetik. Setidaknya membuat anak-anak SPD jadi setingkat dengan orang normal ya dengan stimulasi itu tadi. Bukan dengan dicegah, karena tidak bisa dicegah, tapi dengan diberikan terapi yang baik kalau misalnya sudah didiagnosis SPD gitu. Jadi istilahnya nggak terlambat gitu. Gitu. Mungkin pesan-pesan untuk orang tua tadi dokter? Iya, tadi saya sudah sebenarnya ngomongnya bolak-balik ya orang tua ya, karena itu yang saya lihat sekarang orang tua itu nyerahin sepenuhnya ke rewang, ke suster, ke pengasuh. Dianya kerja, pulang balik malam tidur gitu kan. Anaknya hanya mungkin disusuin, kadang malah anaknya jadi nggak anaknya di mana nggak tahu. Nah, anaknya di mana nggak tahu, malah kadang anaknya tuh nggak tahu kalau itu mamanya loh Mbak. Malah yang susternya malah yang siapa? Iya gitu. Nah, sebenarnya pentingnya anak-anak dengan SPD ini bonding antara orang tua, terutama ibu ya, ibu dengan anaknya. Walaupun ibu masih bekerja dari pagi sampai sore, tapi jangan lupakan hal ini untuk menstimulasi anak untuk tetap deket bonding sama anak. Bonding tuh caranya banyak kok. Kalau misalnya dia memang sudah nggak menyusui ya bisa dengan main-main ya
ya dengan anaknya waktu misalnya sore ke malam, sering-sering lah kita pendekatan ke anak kayak gitu ya. Ngobrol. Karena yang sekarang banyaknya itu orang tua ngobrolnya sama HP ya. Nah itu jadi anak-anak pun juga kadang kan HP ya karena Mbak, lihat HP orang tuanya main HP. HP, anaknya HP jadi juga bisa men-trigger loh. Karena keseringan main HP tuh jadi dia kontaknya juga diperhatikan deh kalau anak-anak yang misalnya memang dia hobi HP-an itu fokusnya hilang juga loh. Gitu. Iya, jadi dia mau disuruh apa responnya malah juga kurang. yang di pikirannya itu nanti HP nanti aku mau nonton apa, YouTube apa, main game apa gitu kan. Nah, gitu. Sangat Jadi berpengaruh sekali ya. jadi orang tua, peran penting orang tua yang pasti ya untuk anaknya, untuk menterapi anaknya karena terapis terbaik sebenarnya itu orang tua, bukan si terapis, psikolog dan lain-lain, dokter. Ya sebenarnya yang terbaik itu orang tua. Yang pertama itu. Yang kedua, untuk pengajar pendidik di sekolah misalnya nemuin anak-anak dengan ciri-cirinya kok mirip ya dengan SPD, jangan langsung label anak itu judge, ini anak nakal, mau saya setrap, harus saya sendirikan dengan teman yang lain karena nanti bisa mengganggu. Nggak seperti itu caranya. Pendekatannya lebih apa ya istilahnya, dengan ngobrol, dengan kasih terapi-terapi yang baik, atau mungkin bisa diinfokan ke orang tuanya, ini kok seperti ini gitu kan, karena sebenarnya konseling juga ya antara guru sama orang tua di rumah gitu. Dan yang pasti untuk orang tua kalau misalnya memang anaknya memang seperti ini ya nggak usah denial, ya sudah hadapi saja, sama-sama cari solusi jalan keluarnya gimana biar nggak makin parah, nggak mengganggu. Karena pada prinsipnya SPD ini kalau misalnya memang dia tidak mengganggu fungsi, tidak mengganggu aktivitas, ya sudah biarkan aja dia berjalan. Iya, nggak apa-apa gitu. Jadi ini bukan suatu penyakit ya, Dok? Bukan suatu bukan yang hal. Nah, iya gangguan neurologis. Dan anak-anak SPD ini sebenarnya masih akademisnya bagus-bagus kok gitu. Cuman kebanyakan dia begitu ya? Iya, cuman dia karena sensorisnya aja, sinyal sensorisnya nggak ini dengan baik ya dari otaknya untuk outputnya yang kurang bagus gitu. Ada closing statement mungkin? Ya, dari dokter? itu yang pasti untuk orang tua dan pendidik dengan anak yang SPD, stop judge anak itu dan lakukan terapi yang baik dan benar. Konsultasikan pada ahlinya, jangan didiagnosis sendiri karena kebanyakan dari kita juga kadang mengalami beberapa ciri dari SPD itu. Nah gitu kalau dari saya. Terima kasih dokter, luar biasa sekali ya. Jadi kita semua jadi tahu ya SPD itu apa, ciri-cirinya bagaimana. Terus kalau udah nemuin kita harus bagaimana, dibawa ke pasienkes dulu begitu. Nanti bisa dicek lagi lebih lanjut. Untuk teman-teman semua yang mungkin tadi kurang jelas ya, bisa ditanyakan juga ya Dok di kolom komentar aja, di komentar channelnya YouTube Dinkes Blora Official. Nanti insya Allah kita akan bantu menjawab ya dari situ, dari channel kita juga. Iya. Begitu. Nanti misalnya pun jawabannya ada beberapa jawaban yang saya kurang, ini bisa nanti saya tanyakan pada yang ahlinya, lebih ahli gitu ya. Karena yang ahli tentunya dokter spesialis ya, dokter spesialis anak, psikolog, dokter saraf spesialis juga. saraf, tumbuh kembang anak seperti itu. Gitu. Oke. Sekian podcast kali ini, semoga ada manfaat berkah di sini ya. Apabila dari kita berdua ada yang kurang atau ada salah kata yang kurang berkenan di hati pemirsa ya, kita semua mohon maaf. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.